Lagi saat Indonesia kita masih berbicara mengenai waspada mafia tanah dari kasus yang terungkap oleh Polda Metro Jaya. Nah, terungkapnya itu bagaimana ceritanya? Kok kenapa akhirnya sindikat maupun modus ini bisa akhirnya terungkap? Jadi pengungkapannya ini dari pelapor. Yang pertama korban, pemilik tanah, Pak Indra Hussein ini mau menjual tanahnya, kemudian benar-benar ada orang yang mau membeli tanah. Kemudian melalui tahapan-tahapan sampai akhirnya melakukan pengecekan sertifikat ke BPN. Begitu melakukan cek di BPN, ternyata sertifikat yang dicek itu dinyatakan palsu. Padahal kan dia sebelumnya memegang yang asli. Dia dari dulu punya yang asli memang. Bagaimana ya yang asli itu bisa tiba-tiba menjadi palsu Nah, di tangan kemudian sindikat dari ini? situ dia lapor ke Polda Metro Jaya, kita layani, kemudian kita runtut ke belakang, ternyata sebelumnya dia pernah melakukan cek. Dia pernah melakukan cek, pernah bertransaksi. Dari situ dia ada foto-foto, beberapa foto-foto yang dia serahkan ke Polri. Foto-foto saat dia bertransaksi di kantor notaris Idam. Kemudian beberapa foto. Sorry, ini kantor notaris Idam itu yang termasuk Notaris komplotan? Ya, notaris termasuk yang komplotan bohong itu. tadi. Oke. Dari situ kita menggunakan IT, kita menggunakan data face recognition yang dimiliki Polri saat ini. Kemudian kita bekerja sama dengan Dukcapil, kita profiling masing-masing orang yang ada di foto tersebut, kemudian keluarlah data-data. Apalagi sudah pernah ditahan juga begitu Ya, Jadi, kemudian keluar data-data dari wajah-wajah mereka itu, kita lakukanlah penangkapan terhadap orang-orang di situ. Dari situ terus berkembang, ternyata memang ada orang-orang yang diposisikan sebagai pura-pura sebagai pembeli. Kemudian ada yang notaris Idam tadi, yang memang benar-benar bukan notaris, tapi diposisikan sebagai notaris. Kemudian di saat di kantor notaris Idam itu, si Pak Indra Hussein yang asli ini menyerahkanlah fotokopi sertifikat. Mau menyerahkan fotokopi sertifikat dia, kemudian notaris Idam ini menyerahkan kepada tersangka Deddy Rusmanto. Dari situ dipalsukanlah sertifikat asli ini. itu. Fotokopi ini dibuatlah palsunya, menyerupai asli. Menyerupai sertifikat Ya, asli. kemudian pembeli tadi yang palsu tadi menghubungi Pak Indra Hussein yang asli, hadir ke BPN untuk melakukan cek. Nah, pada saat melakukan cek ke loket BPN itulah ditukar. Yang Pas dicek asli. Pas dicek BPN asli. Pak, kita cek ya ke BPN supaya asli. Oke, diambil ke loket BPN, distempel asli. Asli. Punya Pak Indra Hussein. Tapi di dalam bajunya ini sudah disiapkan yang palsu. Asli tadi. Palsu mirip asli. Ini yang saya katakan persis seperti film gitu rasanya. Karena dia mengecap yang asli, begitu balik badan dia tukar dengan yang palsu untuk betul. ke Pak Indra. Yang gitu asli dimasukkan dalam baju, yang palsu mirip asli tadi dikeluarkan, dikembalikan kepada pemilik. Oke, itu kenapa? Ya, pemilik kan tidak sadar nih. Sertifikat kan tidak seperti handphone dipegang terus-terusan kita tahu berubah sedikit kan. Ini kan dipegang insidentil saja kan sertifikat sesekali ini. aja. Sesekali saja. Dibawa pulang nggak ada masalah. Makanya kejadian itu bulan Februari 2019, dia baru sadar sertifikatnya palsu itu September 2019. Jadi jedanya lama sekali. Itu tadi karena dipegang sesekali kalau ada yang mau beli dan lain, barulah keluar itu. Ya, sekali aja tahu kalau bohong. Oke, jadi ini menggunakan KTP ilegal. Jadi sekali lagi bukan KTP palsu tapi KTP ilegal gitu ya. Datanya semuanya asli, bahkan menggunakan kartu yang asli dan lain-lain karena menggunakan oknum yang membuatnya. Pada saat pengecekan di BPN benar bisa jadi sertifikat asli, tapi disitulah dipalsukan. Ini mengkhawatirkan sekali Mas Heri buat kita yang akan bertransaksi seperti ini. Kalau dari Anda secara hukum bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari transaksi dengan mafia tanah seperti ini? Kalau harus jujur mungkin 0% agak sulit Mas Timo, tapi kita mungkin bisa meminimalisir karena yang namanya modus operandi kejahatan ini kan selalu berkembang ya. Yang ini sangat rapi bahkan dilakukan dengan kemudian mendesain ada yang bagian sebagai notaris abal-abal tadi, pembeli abal-abal. Ini kan suatu hal yang luar biasa dalam dunia kejahatan, makin maju terus begitu, one step ahead dari aparat penegak hukum. Jadi kalaupun langkah yang perlu kita lakukan adalah pencegahan itu dari kita juga, itu harus berhati-hati. Kalau misalnya bertransaksi bahkan harus datang ke notaris pun
mungkin kita harus cek juga notaris ini terdaftar nggak di Kemenkumham. Pastikan notarisnya itu salah satu kunci Ya. utamanya. Saya mau ke masalah TPPU. Nah ini kalau dari TPPU apa yang menurut Anda bisa menjadi pembuka fakta barunya? TPPU memang menarik dalam kasus ini karena nilai kerugiannya yang luar biasa. Kalau kita lihat TPPU Undang-Undang 8 tahun 2010, ini kan dikenakan sepertinya dijerat akan dikenakan di pasal 3, 4, dan 5 terkait dengan perbuatan pidananya, bahwa ketika bicara tentang TPPU berarti dia mencoba untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya agar dari perbuatan ilegal, sekali lagi perbuatan dia ilegal, menjadi legal. Nah ini kan tentunya perlu kerjasama juga, karena kalau saya lihat uang 11 miliar yang diperoleh ya Bang ya, itu kan ditransfer dulu ke bank. Maka perlu kerjasama juga dengan pihak perbankan, karena jarang sekali transaksi cash dalam jumlah yang besar begitu Mas Timo. Jadi prevensi awalnya bisa bekerja sama tadi untuk melihat hal itu. Padahal dalam konteks pasal 3, 4, dan 5 itu ancaman pidananya luar biasa, Mas Timo. Ada yang maksimal 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang dendanya sampai 10 miliar. Begitu. Tapi terbukti hukuman yang sempat dijalani saja cuma 7 bulan. Itu catatan kita. Dan ini juga TPPU menjadi salah satu pintu masuk juga dari aparat Kita menggunakan pasal TPPU untuk yang sebelumnya dan yang sekarang juga tetap menggunakan TPPU. Baik Pak Gofur, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini, dan juga Mas Heri, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Memang tetap harus waspada, bisa saja memang surat-surat yang digunakan adalah palsu, bahkan KTP ilegal. Tapi mungkin memang harus perhatian berlapis dan gunakan atau bertransaksi dengan orang-orang yang memang Anda percaya dan terbukti pernah bertransaksi aman dengan mereka.